Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Catur Atmaji. Kali ini saya akan membahas mengenai deret sinusoidal yang merupakan bentuk dasar dari deret Fourier untuk analisis frekuensi. Oke, dalam video sebelumnya saya telah membahas mengenai suatu gelombang periodik. Dia bisa dinyatakan sebagai susunan dari frekuensi-frekuensi penyusunnya, di mana frekuensi penyusunnya adalah kelipatan bulat dari frekuensi fundamental si gelombang periodik tersebut. Dengan omega 0 adalah 2pi F0. Oke, kita akan lihat lebih mendalam mengenai jumlah sinusoidal ini. Kalau kita mau melakukan analisis dari frekuensi penyusun dari suatu gelombang xt, kita perlu melihat parameter-parameter apa saja yang terlibat di sini. Parameter pertama adalah AN. Yang kedua adalah fasenya atau PN. Nah, di sini persamaan AN cos n omega 0t plus fase ini cukup sulit untuk dianalisis. AN ini kita bisa ubah dalam bentuk lain agar lebih mudah dianalisis, yaitu cos n omega 0t plus fase ini kita bisa nyatakan sebagai jumlahan cos A plus B. Itu adalah cos A plus B adalah cos A, cos B, min sin A, sin B. Sehingga cos n omega t plus fase kita bisa nyatakan sebagai cos n omega 0t cos fase min sin n omega 0t sin fase. Kalau saya kalikan dengan AN dan saya susun ulang, maka AN cos fase N cos N omega 0t min AN sin fase sin N omega 0t. Nah, kita bisa lihat di sini fase bersifat konstan, karena yang variabel hanya t. Sehingga ini adalah konstan, ini adalah konstan. Ini kita bisa nyatakan sebagai A kecil n, ini kita bisa nyatakan sebagai B kecil n, sehingga bentuk lainnya adalah suatu koefisien AN cos N omega 0t plus suatu koefisien Bn kali sin N omega 0t. Nah, ini menjadi bentuk dasar dari analisis frekuensi yang dikatakan sebagai deret Fourier dalam bentuk deret sinusoidal. Bentuk yang di atas kita bisa susun ulang menjadi xt adalah 0 plus jumlahan dari AN cos N omega 0t plus Bn sin N omega 0t dengan N-nya adalah mewakili kelipatan frekuensi fundamental dari si gelombang periodik xt dari 1 sampai tak berhingga. Ini kita katakan sebagai deret Fourier. Lebih spesifiknya lagi adalah deret sinusoidal. Nah, bentuk deret ini bisa kita manfaatkan untuk analisis kandungan frekuensi dari suatu gelombang periodik xt. Bagaimana analisisnya? Nah, kandungan dari suatu frekuensi di dalam sinyal periodik xt diwakili oleh AN dan Bn. AN ini akan mewakili seberapa besar pembobotan dari kosinus dengan frekuensi N omega 0 dan Bn adalah mewakili berapa bobot sin dengan frekuensi N omega 0. Bagaimana kita bisa mencari tahu nilai A0, AN, dan Bn? Kita akan kembali ke yang kita katakan sebagai perubahan basis vektor ataupun perubahan basis fungsi. Dalam perubahan basis fungsi,
kita mengatakan bahwa suatu fungsi, katakanlah di sini xt, yang memiliki basisnya t, dia bisa diubah ke basis lain. Di sini basisnya adalah, jadi xt ini dia memiliki basis t himpunan bilangan real. T dari min tak hingga sampai tak hingga. Kita akan ubah menjadi basis baru. Basisnya adalah yang dikalikan oleh A0, yaitu konstanta, kemudian cos dan sin. Cos n omega 0 t dan sin n omega 0 t. Ini adalah basis dari fungsi yang nanti akan kita manfaatkan untuk analisis frekuensi. Sehingga AN dia adalah nilai dari penguat di arah basis cos n omega 0 t. Tentu saja n ini dia dimulai dari 1 sampai tak hingga. Sehingga secara lebih lengkap, basis yang baru ini dia adalah 1, kemudian cos omega 0 T sin omega 0 T cos 2 omega 0 T sin 2 omega 0 T dan seterusnya cos n omega 0 T sin n omega 0 T sampai tak hingga. Basis yang lama yaitu T, dia dari min tak hingga sampai tak hingga. Basis yang baru dia 1 sampai sin n omega 0 T, n menuju tak hingga. Bagaimana kita bisa mencari koefisien dari setiap basis yang baru, yaitu A0, A1, A2, B1, B2, dan seterusnya, AN, BN? Kita bisa menggunakan prinsip proyeksi dari koordinat lama ke koordinat yang baru dalam sebuah perubahan basis fungsi. AN dia adalah inner product dari xt dan basis yang bersesuaian dengan AN itu cos n omega 0 T dibagi dengan norm dari cos n omega 0 T kuadrat. Begitu juga BN. Dia adalah inner product dari xt dengan sin n omega 0 T dibagi norm dari sin n omega 0 T kuadrat. Bagaimana dengan A0? A0 adalah inner product dari xt dengan konstanta, karena A0 itu mewakili penguatan konstanta, yaitu 1. Dibagi dengan norm 1 ini dikuadratkan, tapi sepanjang satu periode si sinyal xt tersebut. Karena semua cos maupun sin, dia juga dihitung inner product-nya selama satu periode fundamental dari si sinyal xt. Oke, sebelum kita mencari AN dan BN, berapa norm dari cos dan sin? Mungkin pertama kita akan cari norm dari 1 dulu. Sebenarnya sangat gampang kalau yang satu ini. Sini, norm dari 1, dia adalah integral 0 sampai T0, atau bisa dari min T0 per 2 sampai T0 per 2, 1 dt. T dari 0 sampai T0, dia sebesar T0. Norm dari 1 adalah sebesar T0. A0-nya berapa? A0-nya adalah inner product dari xt dan konstanta 1 dibagi normnya. Dia adalah integral xt kali 1 karena konstanta dari 0 sampai T0 dibagi T0. Nah, ini adalah A0. Nah, sebelum kita mencari AN dan BN, kita harus tahu dulu berapa norm dari cos dan sin.
norm dari cos n omega 0 T kuadrat, inner product dari dia itu sendiri, n omega 0 T dan n omega 0 T. Integral cos kuadrat n omega 0 T dt selama satu periode. Cos kuadrat dia bisa dinyatakan sebagai setengah cos 2 omega 0 T plus 1 dt. Oke, omega 0 adalah 2pi per T0, maka T0 adalah 2pi per omega 0. Kita bisa hitung setengah sin dari T0 adalah, kalau saya tulis di sini, 2n omega 0, kemudian sin 0 adalah 0, maka kita peduli pada T0 saja. Omega 0T adalah 2pi. Ini omega 0T adalah 2pi. Maka sin n kali 2pi. Plus T-nya juga 0 sampai T0. Dia adalah T0. Maka sin dari kelipatan dari 2pi adalah 0. Maka dia adalah setengah T0. Begitu juga hal yang sama kita bisa lakukan pada sin n omega 0 T kuadrat adalah inner product dari dia itu sendiri, sama persis dengan yang cos tadi, ketemunya juga setengah T0. Maka kita bisa lanjut untuk melakukan perhitungan AN dan BN. AN adalah inner product dari XT dengan basisnya, yaitu cos n omega 0 T per norm dari cos n omega 0 T kuadrat, yaitu integral dari 0 sampai T0 atau min T0 sampai setengah T0, intinya satu periode karena berulang nggak masalah, di mana saja, seper norm berarti 2 per T0. XT cos n omega 0 T dt. Begitu juga yang sin, sehingga kalau saya tulis yang rapi di sini, AN adalah 2 per T0 integral 0 sampai T0 XT cos n omega 0 T dt. BN adalah 2 per T0 integral XT sin n omega 0 T dt. A0-nya berapa? A0-nya adalah seper T0 XT kali dt. Maka di tempat lain kadang biar sama-sama pembaginya adalah 2 per T0, nah kalau kita tulis awal, A0 adalah seper T0 integral 0 sampai T0 XT dt, di tempat lain akan lebih mudah kalau sigmanya ini dijadikan sigma bukan A0 yang paling depan, tapi A0 per 2. Sehingga kalau A0 per 2, maka seperti ini dengan XT-nya adalah A0 per 2 plus sigma AN cos n omega 0 T plus BN sin n omega 0 T dengan n dari 1 sampai tak hingga. Kalau kita tulis di sini adalah A0 per 2, maka sama-sama pengalinya adalah 2 per T0 antara A0, BN maupun AN. Jadi kadang ditulis di depan sini A0 per 2, kadang ditulis
A0. Kalau ditulis A0 per 2, maka rumusnya menjadi 2 per T0. Kalau ditulis A0 saja, dia menjadi seperti 0. Nah, saya kira ini adalah bentuk utama dari analisis frekuensi dari gelombang periodik yang kita sebut sebagai deret Fourier yang berbentuk deret sinusoidal. Oke, saya kira itu untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.